dan beliau ini sedang menjalani hukuman penjara selama 30 tahun dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Anak Rantau. Ya, untuk kalian terima kasih sudah menonton video ini dan mengklik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe channel ini. Silahkan di subscribe karena banyak berita-berita menarik atau info-info menarik dari channel ini seputaran anak rantau atau seputaran kapal pesiar. Ya, jadi untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman saja ya. Karena banyak teman-teman yang ngechat saya melalui WhatsApp atau Messenger perihal gimana pengalaman atau kehidupan di kapal pesiar. Makanya saya akan membuat video ini atau konten ini cuma untuk berbagi pengalaman saja. Ya, baik. Jadi saya di sini sudah menjalani 3 kontrak ya, 3 kontrak, masih baru-baru sih. Banyak teman-teman yang sampai 7 kontrak, 10 kontrak, bahkan 15 kontrak dan mereka sudah menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada saya. Ya, baik, saya di sini bekerja sebagai F&B departemen, yaitu tepatnya di bar ya, di bar. Dan kapal saya ini adalah perusahaan dari Jerman. Jadi apa ya? Untuk kerja di kapal pesiar itu memang sama seperti kita bekerja di salah satu hotel ya. Yang membedakan itu adalah kalau hotel itu dia netep ya. Kalau di kapal ini kita pesiar gitu, menjelajahi negara dari negara ke negara lain gitu. Nah, untuk pengalaman saya sebenarnya banyak manisnya, banyak pahitnya. Dan untuk saya akan bahas di sini yang pertama manisnya. Jadi untuk manisnya atau positifnya kita bekerja di kapal pesiar ini, yang pertama itu adalah finansial. Jadi sangat jauh berbeda ketika kita bekerja di Indonesia atau di salah satu hotel di Indonesia. Kita kita dibayar sesuai UMP atau UMK dan itu tergantung dari jabatan kalian. Nah, kalau kita di sini walaupun jabatan kita sebagai utility atau kontrak pertama itu atau training itu sepengetahuan saya itu gajinya di atas UMP Indonesia dan ditambah lagi dengan bonus-bonus yang lain gitu. Dan yang manisnya juga di sini kita atau nilai plusnya di sini kita bisa melihat negara luar di mana budaya kita berbeda dengan negara luar. Seperti budaya Eropa dengan budaya Indonesia kan itu jauh sekali ya. Jadi kita bisa belajar mengenal budaya dan karakter orang-orang luar. Nah, yang positifnya lagi di sini kita banyak bekerja dengan bermacam negara, yaitu mulai dari Filipina, Sri Lanka, Myanmar, India, terus China juga ada, terus Bulgaria, Ukraine, terus sama Hungaria, sama Slovakia juga ada. Kerja kita di sini kerja bareng-bareng. Nah, jadi itu seputaran nilai plus untuk bekerja di kapal pesiar. Dan sebenarnya banyak juga sih nilai-nilai plus atau nilai-nilai positif yang kita bisa dapatkan kalau kita bekerja di kapal pesiar. Ya tentunya kita yang paling utama itu masalah finansial gitu, masalah keuangan kita. Kalau di sini kita bisa
kita tinggal di sini gratis, makan gratis, minum juga gratis, terus nge-laundry juga kita gratis. Jadi kita gaji kita itu nggak kemana-mana. Selanjutnya untuk nilai plusnya itu kita bisa jalan-jalan, juga bisa keluar. Kalau kapalnya nyandar di salah satu negara, kita bisa keluar menikmati. Untuk nilai negatifnya itu atau bekerja di kapal pesiar itu banyak juga. Salah satunya yang saya bahas di sini, yang pertama, poin pertama di sini adalah homesick, atau bisa disebut dengan kerinduan kita ke rumah, kerinduan kita jauh dari keluarga, kerinduan kita makan makanan khas tradisional kita. Dan selanjutnya masalah kerja, jam kerja. Jadi di sini kita kalau kita bekerja di salah satu hotel Indonesia atau di salah satu perusahaan, libur 1 hari. Kalau di kapal pesiar kita nggak punya libur. Libur kita itu dihitung oleh jam kerja kita. Misal di kapal pesiar itu di tempat saya itu jam kerjanya hampir 12 jam. Kalau di Indonesia itu standarnya 8 jam dan lemburnya itu bisa dibayar. Nah, kalau di kapal pesiar kita nggak ada jam libur ya, nggak ada istilah libur 1 hari atau 24 jam libur, nggak ada. Jadi kita setiap harinya itu kerja. Jadi di sini kita harus pintar-pintar mengatur waktu, keluar dari kapal buat jalan-jalan. Jadi kalau kita tidak pintar mengatur waktu yang akan mengatur kita gitu. Jadi gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya itu adalah karena kita bekerja bersama orang luar, bukan cuma orang Indonesia saja, kita bekerja sama orang luar juga. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita bakalan cepat di-cut. Kalau kita nggak mengerti apa-apa di sini, mereka akan membuli kita, mereka akan ngerjain kita gitu. Dan tergantung juga sama partner kita. Kalau partner kita baik ya pasti mereka mengajari kita, walaupun kita kontrak pertama atau kontrak ini belum tahu apa-apa ya. Nah, yang selanjutnya itu masalah ibadah ya. Kalau kalian sebagai seorang muslim, kalian harus pintar-pintar mengatur waktu juga buat beribadah. Karena kalau kalian tidak pintar mengatur waktu, ibadah kalian bisa nggak benar. Saya juga di sini semaksimal mungkin untuk menjaga ibadah. Jadi untuk bekerja di kapal pesiar ini memang membutuhkan mental. Yang pertama itu mental kita harus kuat. Karena kalau mental kita nggak kuat, kita nggak bakalan betah di kapal pesiar. Karena banyak teman-teman saya yang sudah resign di kapal pesiar karena mereka kurang mental. Mereka berpikir bahwa bekerja di kapal pesiar itu capek, bekerja di kapal pesiar itu melelahkan. Sebenarnya sama saja sih, kita bekerja di Indonesia juga kita capek. Tapi di sini yang membedakan itu suasana kerja di sini, kerja di luar, maksudnya dengan partner-partner orang luar gitu. Karena banyak kasus-kasus perkelahian di kapal. Kalau kita berkelahi di kapal pesiar itu langsung dipulangkan oleh kapten. Makanya kita di sini nggak boleh kelahi. Beda halnya kalau kita bekerja di Indonesia. Kalau kelahi mah bisa janjian di luar. Kalau di sini nggak bisa. Mereka memasang CCTV sebanyak mungkin di sini.
Dan di sini juga peraturannya yang super ketat ya, telat berapa menit dikasih surat gitu. Jadi di sini harus on time gitu. Kalau untuk masalah ibadah kita bisa izin karena teman-teman juga bisa mengerti tentang kita gitu. Dan kita juga harus pintar-pintar nih mengatur waktu kapan harusnya kita beribadah. Kalau memang nggak bisa beribadah jam segini, ya sudah, pas jam sibuknya kita nggak bisa beribadah, ya udah, kita juga harus mengerti kondisi. Kalau lagi-lagi sibuk terus jam kita beribadah, ya udah, kita bisa dijamak sholatnya gitu. Dan bekerja di kapal pesiar itu harus bisa mengontrol emosi. Apakah kalian tahu bahwa ada seorang ABK Bali namanya Ketut Pujayasa? Dia bekerja di salah satu kapal pesiar, yaitu Holland America Line, di mana dia melakukan percobaan pembunuhan karena dia nggak kuat menahan emosinya. Dan pada akhirnya beliau ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap tamu. Ini penganiayaan terhadap tamu. Dan beliau divonis hukuman 30 tahun penjara di Miami, penjaranya Miami, Amerika. Dan beliau ini sedang menjalani hukuman penjara selama 30 tahun. Dan itu kalau nggak salah dia masuk penjara itu di tahun 2013. Tapi kita doakan ya, semoga beliau tetap tabah menjalani hukuman ini. Dan keluarganya juga yang di rumah, kita doakan semoga mereka tabah melihat petangguh kita, beli Ketut Pujayasa ini ya. Semoga keluarga beliau juga ditabahkan oleh Tuhan. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk kerja di kapal pesiar itu memang tidak semudah apa yang kita pikirkan, juga tidak sulit seperti apa yang kita pikirkan. Jadi sama-sama ini, ada negatifnya, ada positifnya, tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita, mental kita sudah siap buat bekerja di kapal pesiar, silahkan dicoba. Kalian yang mau bekerja di kapal pesiar, banyak sekali agent-agentnya sekarang ya. Tapi pilihlah agent-agent yang benar-benar terpilih, benar-benar yang sudah memberangkatkan ribuan kru. Jangan memilih agent-agent yang baru-baru lahir. Atau tunggu sebentar, ada telepon. Hola. One eternity later. Maaf ya, tadi ada telepon dari kabin sebelah, dia ngajak buat dancing. Latihan dancing. Itu sekedar hiburan saja sih. Nah, jadi jangan memilih agen-agen yang baru lahir atau lembaga-lembaga yang sudah baru bangun terus merekrut kalian dan disuruh mengeluarkan banyak uang untuk dijamin bisa bekerja di kapal pesiar. Jangan. Karena saya sudah banyak sekali pengalaman dari teman-teman. Tapi kalau saya enggak, saya dulu awalnya nekat langsung ke agennya gitu. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu hotel di Gili Trawangan. Nah, kemudian saya mencari informasi perihal bekerja di kapal pesiar, dan sebelumnya saya juga konsultasi kok sama istri saya, bagaimana ini kalau saya merantau di kapal pesiar. Dan alhamdulillahnya beliau mengizinkan, bahkan beliau mendukung saya sepenuh hati. Masalah rumah saya percayakan kepada beliau ya. Terima kasih banyak istri saya ya.
Kalau kalian sudah diizinkan oleh orang tua kalian atau istri kalian atau suami kalian, kalau mereka sudah memberikan izin silahkan, karena supaya tidak ada beban juga buat kalian. Untuk masalah biaya, memang ada biayanya, tapi tergantung dari agennya juga. Kalau ada beberapa agen yang merekrut kru dari Indonesia tanpa spesial uang apapun yang keluar, cuma untuk dokumen doang, dokumen pribadi kita seperti buku pelaut, BST atau Basic Safety Training atau SAT, CCM dan banyak lainnya ya. Kalian bisa tanya juga teman-teman kalian yang sudah bekerja di kapal pesiar. Gak apa-apa. Oke guys, untuk video ini sekian dulu ya. Jadi gitu sekilas pengalaman kerja saya di kapal pesiar sebagai F&B departemen ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran juga dengan cara-cara bekerja di kapal pesiar atau hal-hal yang kalian ingin tanyakan, silahkan aja komen di bawah ini, atau nanti saya akan buatkan video untuk pertanyaan kalian, tapi di video selanjutnya. Oke? Ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Oke? Terima kasih. Salam anak rantau, salam jangkar berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.